Mana ini ya? Nah, oke. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Amel, adik-adik, Kaleni, selamat datang dan selamat bergabung di Bincang Parenting. Dan kita sekarang ketemu di Bincang Parenting yang ketiga, apa enggak keempat ya, saya lupa lagi. Ketiga atau yang keempat. Insya Allah Bincang Parenting ini rutin ya, diadakan kalau kebetulan waktunya ada, itu sepekan sekali. Sepekan sekali waktunya. Kalau kebetulan sayanya nanti ada. Dan itu dilakukannya di setiap hari Senin ya, di setiap hari Senin. Oke. Saya sambil setting sedikit ya, nggak apa-apa ya. Nah, di Bincang Parenting ini Bapak Ibu boleh, jadi nggak ada aturan ya, nanti selama proses Zoominar ini atau pembelajaran kita berlangsung, kalau mau dibuka videonya boleh, enggak juga nggak apa-apa. Terus mau di mute boleh, enggak juga nggak apa-apa. Tapi saya sih harapannya nanti selama proses ini berlangsung, kita interaktif aja. Maksudnya Bapak Ibu juga nggak perlu di mute terus, boleh di unmute, dan kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan, langsung aja ya, langsung aja dipotong, langsung aja nyambung di tengah, nggak apa-apa. Karena nanti kalau keburu mungkin kita bisa buka waktu sesi tanya jawab di akhir, tapi kalau enggak juga tanya jawabnya sambil jalan aja gitu ya. Sepakat ya sampai sini ya? Sepakat. Sip. Oke, judul kita kali ini adalah seni berkomunikasi dengan anak dalam proses mengajar dan mendidik. Adakah yang sudah mempunyai anak di sini? Anak kandung, anak didik. Anak didik. Anak dik-dik. Anak didik di sekolah mungkin atau di lembaganya. Ada? Adik-dik ada? Kalau adik-dik ada nih ya, pasti ya. Ada ya. Ada berapa orang adik-dik? Anak didik. Anak didiknya nih ada berapa orang nih? Kalau yang dipegang 14, kalau yang diajar, kalau yang ngajar ada 30, 30-an lebih. Iya. Suaranya tadi putus-putus adik-dik. Kalau yang diajar 14. Ya, kalau yang ajar mata pelajaran biasa itu ada 30 lah kurang lebih. Mantap, luar biasa. Banyak ya adik-adik, anak didiknya. Mantap, mantap, mantap. Bunda Amel, kalau Bunda Amel sudah punya momongan kah? Oh, Masya Allah, baru hamil anak pertama. Wah, ini tuh kali ini langsung senyum-senyum nih. Kenapa kali ini senyum-senyum? Sama. Betul, Bunda Amel di sini sama ya, sama Kaleni. Kebetulan lagi hamil anak pertama juga Kaleni itu. Sedang mengandung anak saya. Alhamdulillah. Nah, jadi ini keren banget ya Bunda Amel, adik-adik. Adik-adik belum punya anak kandung ya? Belum punya. Belum, aman ya. Nah ini keren sekali ya, kita mempersiapkan diri sebelum kemudian nanti bagaimana membersamai anak-anak kandung kita. Wah keren. Sip, kita lanjut ya. Seni berkomunikasi dengan anak dalam proses mengajar dan mendidik. Nah ini saya, barangkali ada yang belum kenal, nama saya Budiana Dwinata. Alhamdulillah saat ini saya diamanahi lembaga pelatihan remaja yang bernama Tala Kembara. Domisilinya di Bandung. Ya, saya seorang praktisi pendidikan remaja. Jadi spesialisasinya sebenarnya di anak remaja dan remaja dewasa sana ya. Sebenarnya saya tuh. Gitu. Udah lah. Itu aja.
perkenalan mah nggak usah lama-lama. Oke, kita mulai dari satu pertanyaan ini. Apa itu belajar? Monggo. Oke, mengaktualkan diri untuk bisa mengetahui segala apa yang kita capai. Mengaktualkan diri demi Untuk segala apa yang ingin kita capai. terhadap sesuatu yang ingin kita capai, begitu? Maksudnya gimana? Iya, begitu. Oke, siap. Sorry, suaranya tadi agak sedikit putus-putus kali, Dik. Mungkin aku ganti sama komputernya. Ya, gimana? Wifi-nya kayaknya belum jalan, mungkin Dik, Dik? Bukan, ini aku pakai HP Android, jadi aku pakai komputer. Oh, minta ya partisipan link sama password. Ya, oke. Sebenarnya suaranya masih belum jelas terdengar, tapi it's okay lah ya, nggak apa-apa ya. Kita sambil jalan aja. Kalau menurut Bunda Ame, belajar itu apa? Oh, proses dari tidak tahu menjadi mengetahui sesuatu. Oke. Kalau tadi Kak Dik tadi belajar itu adalah aktualisasi diri, ya. Kalau dari Bunda Amel, proses yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Ya, begitu ya. Ini saya ada sedikit kesalahan teknis ini. Oke. Kita langsung tengok. Apa itu belajar? Kita langsung tengok aja dari salah satu ini quote yang saya senang banget ya. Ini diajarkan oleh guru saya dari Jenny Ellis Omrod. Nah, jadi katanya learning is relatively permanent change. Jadi ada perubahan yang relatif permanen ya, dalam perilaku, in behavior and mental representation or association. Jadi ada perubahan yang relatif permanen dalam perilaku dan mentalnya, ya. Nah ini yang menarik dari pengertiannya ini adalah ini. Sebentar. Yang menarik dari pengertiannya adalah ini. Yang tanda merah ini. Yang mana semua itu terbangun atau hasil dari pengalaman. Jadi belajar itu adalah yang relatif permanen, perubahan yang relatif permanen terhadap perilaku dan mental, yang mana itu dihasilkan dari pengalaman. Kalau disimpulkan dari pernyataan ini, maka belajar itu adalah tentang membangun pengalaman. Sekali lagi ya, kalau dari pernyataan ini, kalau dari pendapat ini, maka belajar itu disebut atau bisa disebut artinya, maksudnya belajar itu artinya adalah tentang membangun pengalaman. Belajar itu bukan soal materi. Materinya mau dikasih apa, mau ngebahas soal matematika, IPA, bukan sekedar itu gitu. Tapi tentang pengalaman apa yang dibangun. Contoh nih ya, contoh. Kenapa saya tidak katakan bukan tentang materi, ya, bukan tentang materi yang dibahas, bukan. Contohnya gini, orang tua kepada anaknya, misalkan, atau guru kepada anaknya, bilang kayak gini, saya nggak marah. Kata siapa saya marah? Saya nggak marah kok. Nah, kata Bapak Ibu semua, kalau yang ngalamin melihat saya tadi itu, kira-kira itu saya marah atau enggak? Marah. Kata kali ini saya marah ya. Kata Bu Amel saya marah. Padahal materinya
atau pesan yang saya sampaikan, tadi saya bilang saya nggak marah kan? Iya. Materi yang disampaikan saya bilang, kata siapa saya marah? Saya nggak marah. Kayak gitu. Tapi justru pengalaman yang didapat oleh peserta, pengalaman yang didapat oleh anak-anak, oleh murid kita, justru itu sedang dimarahin. Apa yang didapat itu justru marah, katanya gurunya itu. Sekalipun pesannya bukan tentang marah. Maka belajar itu sebenarnya tentang ngebangun experience. Bukan soal materinya apa, yang diomongin apa, mau yang disampaikan apa, bukan. Gitu. Tapi soal pengalaman itu yang dibangun. Misalkan contoh, maka semakin banyak pengalaman yang dibangun, semakin kaya pengalaman yang didapatkan, maka semakin banyak pembelajaran yang didapatkan. Contoh. Ada yang pernah lihat anak kecil yang penasaran banget sama api, pengen megang gitu. Terus kita kasih kesempatan sama anak itu buat megang. Kira-kira apa ekspresinya? Panas ya, kepanasan, nangis. Setelah itu si anak bakal megang lagi atau enggak? Enggak, kapok lah. Enggak. Karena anak belajar. Anak belajar. Jadi informasi itu bisa didapetin dari pengalaman itu juga. Gitu. Begitu. Ini juga sebenarnya yang mendasari banyak orang tua, misalkannya di kita yang bilang, misalkan kalau dulu ya selama saya membersamai anak-anak remaja itu dapat pengalaman juga dicurhatin sama orang tua yang kemudian orang tua ini curhat bahwa loh Kak Budi, saya ini sebenarnya nggak pernah lo ngajarin anak saya kayak gitu. Kak Budi, saya nggak pernah ngajarin anak saya ngomong kasar, katanya gitu. Sumpah, nggak pernah, malu saya sebagai orang tuanya kayak gitu. Tapi ternyata ketika ke rumahnya, kemudian ayahnya lagi merokok di depan gitu ya, terus kemudian anaknya datang dan sepatunya nggak dilepas, yang akhirnya lantainya kotor, katanya gitu. Itu sepatu cabut, kurang ajar banget, kayak gitu. Secara tidak langsung memang tidak mengajarkan. Secara tidak langsung. Kalau berdasarkan definisi ini, maka secara tidak langsung, secara materinya memang tidak mengajarkan. Begini loh caranya berbicara kotor itu, tidak begitu. Tapi kalau dari hal ini, justru si anak mengalami. Dari pengalaman itulah kemudian si anak belajar. Itu. Dan maka dari pernyataan ini juga belajar itu tidak melulu di sekolah dan tidak melulu di bangku. Betul apa benar? Betul. Belajar itu tidak melulu di bangku sekolah, di buku, tidak melulu seperti itu. Karena pengalaman itu bisa didapat dari segala hal. Entah itu dari perjalanan, entah itu dari ketemu orang, entah itu dari berkomunikasi, entah itu dari ngelihat YouTube, ya, entah itu dari main game. Pengalaman itu banyak bisa dibangun. Ya, dan dari situlah kemudian bisa belajar sesuatu. Sampai sini paham? Iya, Kak Budi. Pengalaman ya, itu bagaimana? kan ada yang bermanfaat, ada juga yang tidak bermanfaat. Jadi ini nggak berfaedah, kayaknya aku nggak harus dia ngalamin kayak gini. Lalu? Berarti itu nggak masuk belajar dong, karena itu adalah sebuah pengalaman yang disesali. Pengalaman yang disesali. Keren. Kira-kira contoh kasusnya kayak gimana, Kak Dik-Dik? Contoh kasusnya adalah mengalami hal yang sepele, contohnya kehilangan barang deh, kayak HP. Padahal HP-nya murah, bisa beli lagi kalau di minggu depan. Terus dia cari-cari, sampai dicari-carinya menghabiskan waktu sebulan, tanya sini, tanya itu, sampai
nggak produktif lagi. Nah akhirnya menyesal deh. Jadi ya itu menyesal jadi nggak ada belajar di situ tuh. Oke. Dia menyesali karena menghabiskan waktu cari HP itu ya? Iya cari HP. Oke. Nah, dari situ kira-kira kalau kemudian dia beli HP lagi yang seharga yang sama, terus kemudian hilang, kayak gitu, dia bakal melakukan pencarian itu lagi atau enggak? Yang sampai sebulan itu. Enggak sih, dia akan peduli amat. Aku beli lagi aja. Kapok gua. Bahkan, betul, Kak Dik Dik, bahkan penyesalan itu pun adalah pembelajaran buat dia. Ya, Ya, penyesalan sekalipun, rasa sakit sekalipun itu juga pembelajaran. Tergantung kemudian dia mengolah itu ya. Nah, seperti apa pengolahannya yang terjadi di kepala kita? Ini saat ini kita akan bahas. Ya. Oke, misalkan kita udah nyiapin nasihat yang keren, ya. Siapin nasihat yang keren. Misalkan saya kebetulan beragama, bukan kebetulan ya. saya beragama Islam. Nggak kebetulan juga nih. Saya beragama Islam, terus kemudian beberapa tuntunan hidup saya kan Al-Qur'an dan hadis. Nah, misalkan orang tua nih udah nyiapin nasihat yang luar biasa, hadisnya udah ada sahih disiapin dengan perawi-perawinya juga. Anak datang, sini, katanya gitu. Yang anaknya sekitar SMA lah, kelas 1 atau SMP akhir gitu ya. Gini. Kata Rasulullah juga, wah panjang, bla 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 gitu. Yang intinya itu mau nyampein bahwa eh, seseorang manusia itu sering kali terjebak atau tertipu oleh dua nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Yang intinya orang tua ingin menyampaikan, kalau lagi nganggur, apalagi sekarang belajar di rumah, banyak waktu luang, jangan main game terus, gitu. Ya, tapi cara yang disampaikannya itu terus aja selama 2 jam ngomong. Kira-kira pengalaman apa yang didapatkan oleh si anak? ya tahu nunggu coblakna yang bla 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 bla. Maka pengalamannya adalah si anak mendengar. Ya, hanya mendengar aja ya, mendengar ibunya berbicara atau mendengar orang tuanya berbicara, mendengar gurunya berbicara juga. Gitu. Kalau berdasarkan pernyataan ini, hasil dari pengalaman, maka semakin kaya pengalaman itu, bisa jadi pembelajarannya semakin banyak yang didapat. Jadi, bisa jadi, ini Bapak Ibu semua, dalam seni membangun seni berkomunikasi itu, masalahnya, mohon maaf, seni berkomunikasi itu, masalahnya bukan pada desainnya, bukan pada materi yang mau disampaikan. Materinya mau bisa jadi udah bagus, udah keren bang. Hadisnya udah sahih, perawinya udah ada, segala macam. Udah menguasai betul si guru atau orang tua ini. Tapi si anak tetap nggak paham. Si anak tetap nggak ngerti. Bisa jadi masalahnya bukan pada desainnya, bukan pada materinya, tapi cara delivery-nya. Gitu. Bisa jadi, sekali lagi saya ulangi ya, komunikasi itu tidak terjalin dengan bagus dengan anak, dengan murid, bukan karena materi atau isi nasihat kita yang kita berikan yang kurang bagus, bukan. Bukan pada desain pembelajarannya, bukan. Tapi pada delivery-nya, penyampaiannya. Kalau contoh kasus tadi, si ibu yang terus berbicara gitu ya, panjang, bla 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 bla, dan tidak kasih jeda ke anaknya untuk menjawab atau untuk berpikir atau untuk mencerna. Jadi soal delivery. Komunikasi itu, kan kita sekarang bahas seni berkomunikasi ya dengan anak dalam mengajar dan mendidik itu. Komunikasi itu adalah tentang delivery. Tentang bagaimana kita menyampaikan pesan itu, gitu. Instruksi itu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Yap. Mantap. Ini tak bersihin dulu, sorry. Maaf, maaf, maaf.
Nah, Oh, pen. nah, ini dia. Menurut bisa jadi kayak gitu ya. Yang tadi saya sampaikan salah dalam deliverynya sehingga si anak pun salah paham atau malah nggak paham dengan instruksi yang disampaikan dengan pesan yang diberikan atau malah gagal paham. Pernah nggak Bapak Ibu yang ada di sini ngalamin ngasih instruksi ke anak ya atau ke murid terus kemudian si anak ini malah gagal paham atau salah paham? Pasti pernah. Pernah? Hari ini pernah? Pernah. Kali kali ini juga pernah. Oh, suaranya ada dua. Kayaknya kita satu rumah kali ini. Satu atap. Kayaknya kita satu atap. Hari ini pernah ya? Ya, Boleh dong Hari ini cerita kayak gimana tuh pengalamannya dalam apa namanya nyampein pesan terus kemudian nggak paham. waktu olahraga ketika aku memerintahkan anak-anak, ayo kita ke lapang, kan ke lapang. Terus ayo kita pulang lagi, padahal jam olahraga udah selesai. Dan kemudian ya udah deh dipaksa satu-satu dilempar-lemparin. Wah kejamnya Kak Budi. Nah di sini saya belum bisa cara berkomunikasi dengan anak tadi. Dari level anak ya masih kesulitan saya Kak Budi. Level apalagi level SD lah. Oke, jadi si anaknya itu diajak pulang ya Iya sama diajak Kak pulang Dikdik ya. setelah olahraga, tapi si anaknya nggak paham gitu malah tetap main gitu ya. Iya betul. Ah, betul betul siap siap siap. Oke, terima kasih Kak Dikdik sudah bercerita. Sama-sama. Halo dari yang lain nih. Oh ya, kebetulan nih saya juga mau nyambut dulu Bunda Arfi, selamat datang. Miss Susanti, selamat datang kembali. Ya, ini Bunda Arfi nih di chat nih. Maaf udah pakai video karena sambil nemenin anak tidur. Siap, gak apa-apa, santai aja. Nah, kira-kira nih kali ini Bunda Amel, Bunda Arfi, atau Miss Susanti pernah nggak ngasih instruksi atau ngasih nasihat, ngasih masukan, tapi si anaknya nggak paham atau gagal paham malah? Cerita dong, cerita dong. Pengen cerita nih Kak Budi. Boleh, monggo. Nah, jadi kalau pengalaman saya mah tuh pernah, jadi anak-anak tuh minta buat izin bikin dekor katanya gitu. Oh oke, iya sih boleh. Misalnya dengan di daerah sana gitu ya. Nah, yang penting mah rapi. Ya kan bayangan kita mah yang penting rapi. Good looking lah apa yang mereka gambar tuh. Oh oke, siap Kak. Oke, udah ditinggal lah ceritanya. Pas datang-datang ternyata, wow, ternyata hancur dindingnya gitu, coret-coret. Kan kalau dalam pemahaman kita yang rapi itu yang rapi yang menurut kita tuh enak dipandang gitu. Nah ini mah enggak, amburadul gambarnya tuh gitu. Ternyata wah kita hanya bisa ngelus dada gitu kemudian. Oke, makasih Kak Leni ceritanya. Luar biasa ya. Ini ternyata di sini tuh ada berbeda pemahaman ya dalam segi kerapihan itu nih antara anak-anak dan Kak Leni. Yang mungkin kalau menurut Kak Leni rapi itu seperti apa gitu ya, tidak ada apa ke kotor yang apa namanya terjatuh di lantai satu pun. Kalau kata anak-anak justru rapi itu seperti ini katanya gitu ya. Abstrak. Beda pemahaman. Nah ini dari Bunda Arfi nih. Anak saya usianya 3 tahun lebih, kadang memang masih sulit memahami apa kata bundanya. Dilarang kayak disuruh, kayak gitu. Gimana ya Kak Budi? Wah, wih, terima kasih Bunda Arfi. Mudah-mudahan bisa terjawab di sini. Oke, di keep dulu ya ini pertanyaannya, di keep dulu. Mudah-mudahan bisa terjawab. Oke, ada lagi yang mau bercerita? Halo, aman? Oke ya, langsung ya.
ada satu video ini yang keren banget dan merepresentasikan, menggambarkan pernyataan yang tadi. Ketika disampaikan pesan itu, kemudian si anaknya nggak paham. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat video ini ya. Aku belum. Oke, ini ya. Ada suaranya? Ada. Nggak ada ya? Sebentar. Sounds. Share sounds. Kayaknya belum di-share nih soundnya. Sebentar ya. Oh ya, betul. Nah, sudah muncul gambarnya? Udah. Sudah ya. Alright, ready, set, swing it. There it is. Hey, remember, keep your eye on the ball. Try it again. Eye on the ball. Swing it. Eye on the ball. Yep, go. Oh, Oke, saya ulangi ya. Jadi, saya jelasin sedikit. Si anak ini sedang dilatih memukul bola, ya, bola baseball itu menggunakan tongkat baseball, sama pelatihnya keep your eyes on the ball. Pelatihnya bilang kayak gitu, eye on the ball. Tapi apa yang terjadi? Si anak malah menempelkan matanya ke bolanya. Ya, kita ulangi ya. Alright, ready, set, swing it. There it is. Hey, remember, keep your eye on the ball. Try it again. Eye on the ball. Swing it. Eye on the ball. Yep, go. harfiah itu berarti. Kayak aku dulu. Iya. Ya, ini kan gagal paham ya. Boleh. Apa yang terjadi dari video ini? Ya si anak nggak salah sih. Si anaknya nggak salah. Lantas, kenapa ini bisa terjadi, Kak Dik-Dik? Maksud dari si pelatihnya nggak kesampaian, itu jentre lah. Oke, maksudnya yang disampaikan oleh pelatih ini tidak tersampaikan. Oke. Kali ini udah senyum-senyum nih, kayaknya kali ini mau ngejawab nih. Iya, jadi kayaknya apa sih, beda pemahaman gitu. Karena mungkin kalau anak-anak kan masih abstrak ya. Dia bilangnya kan si pelatihnya harus ini matanya harus dititip di ini gitu ke bolanya. Jadi ya udah sesuai apa yang diinstruksikan gitu. Padahal kalau menurut pelatih ya perhatikan bolanya biar nanti bisa tepat gitu. Nah, tapi kan beda pemahaman antara si anak sama si pelatihnya gitu. Aku pernah kabur jadi korbannya. Korban gimana, Kak Dik? By the way, terima kasih kali ini sudah menjelaskan. Jadi gimana maksudnya, Kak Dik? Jadi korbannya jadi gini, kan waktu itu kan partnernya berdua waktu di sekolah itu. Terus kata aku tuh fotoin anak-anak kegiatan di kelas. Pas gitu aku izin, ini fotonya aku sharein ya ke grup orang tua. Terus dia bilang, oh iya sharein aja silakan. Terus aku sharein bener efek teh. Pas udah di-share, dianya marah. Kenapa marah, kan kamu udah izinin aku nge-share. Iya itu mah nyungkun cina katanya. Jadi aku nggak paham bahwa logat bicara dia itu nyungkun. Itu Oke. Ya. Ini karena kebetulan di sini kita ada yang dari Jawa Timur ya. Dari ya Bunda Amel. Maksudnya nyungkun itu ini apa namanya? Nyindir gitu. Jadi dari perkataan ini ngasih izin tapi sebenarnya enggak. Kayak misalkan kayak gini contohnya. Mah, misalkan si anak izin, "Mah, boleh nggak aku nginep di rumah teman?" Yang mana si anak ini tiap malam Minggu selalu nginep di rumah temannya. Kata mamanya gini, "Ya nggak apa-apa, udah setahun aja tinggal sana, nggak usah pulang-pulang." Kan perkataannya ngizinin ya. Tapi secara pengalaman, seharusnya si anak dapat pengalaman apa? Dapat pembelajaran apa? Kata. Enggak ngizinin justru kalau dari pengalaman yang didapat si anak itu ya justru. Nah itu ini ya betul. Terima kasih Kak Dik, terima kasih Kak Dik.
Termasuk juga mungkin dari pengalaman Kak Dik tadi ya, yang ternyata nggak Kak Dik tidak sepaham gitu ya dengan yang dari partnernya, yang maksudnya ya udah boleh share aja. Ya itu tuh ternyata nyungkun gitu ya. Ya, Oh ya. iya, nyungkun tuh kayak gitu, nyungkun tuh nggak ngelarang tapi ya kayak gimana ya? Ya udah lu nginep aja setahun, udah nggak usah pulang sana kayak gitu. Oh setahun mah ya udah. Anak yang nggak apa. Kalau itu beresiko sebenarnya ya. Menggunakan Sangat. istilah itu beresiko. Nah ini yang memang yang terjadi, salah satu terjadi di video ini ya. Ketika pelatihnya mengatakan keep your eyes on the ball, maksudnya adalah fokus, perhatikan bolanya gitu. Tapi si anak, hah? Eyes on the ball, oh oke, tempelin kayak gitu. Tidak sepaham ya atau miskom. Oke, kenapa ini bisa terjadi? Nah, kita sekarang mulai masuk ke pembahasan yang agak sedikit keren lah ya, agak sedikit pada item itu ya. Nah, agak sedikit masuk ke materinya ya. Jadi, Bapak Ibu semua, prosesnya seperti ini. Katakanlah ini si anak ya atau manusia. Awal pertama informasi masuk. Informasi masuk ke diri manusia atau ke kita. Tadi contohnya dari pelatih tadi, eyes on the ball gitu ya. Itu informasi masuk dan diterima oleh kita. Lalu kemudian terbentuklah atau terbangunlah sebuah pemahaman. Pemahaman ini bicara soal mengerti dan tidak mengerti. Gitu ya. Saya ulangi, informasi masuk kepada kita atau kepada si anak, lalu kemudian terbangunlah di otaknya itu terbangunlah konsep pemahaman soal mengerti dan tidak mengerti. Ini biasanya ditanyakan berupa apa, ini tuh maksudnya apa, di mana. Nah, kalau kita misalnya sering ngobrol nih kan sama teman di sekolah misalkan atau sama teman sesama orang tua, ngobrolin misalkan sinetron yang sekarang lagi happening gitu ya, atau drama Korea yang lagi rame sekarang misalkan. Ketika si orang lawan bicara kita lagi ngejelasin salah satu kejadian di film itu, kita biasanya kita kalau kita belum ngeh dengan ceritanya, belum tune in, belum masuk ke dalam ceritanya, kita biasanya menjadi dulu, bentar, gimana, siapa dia teh, siapa, yang mana, apa, itu sebenarnya adalah proses kita mencoba untuk memahami, ya. Mengerti dan tidak mengerti. Jadi tahapan pertamanya ini dulu. Ketika kita komunikasi itu terbentuklah ini pemahaman dulu. Nah kasusnya tadi, si pelatih dan si anak tadi, secara mengerti dan tidak mengertinya ini nggak sinkron. Ya. Nah bisa jadi termasuk juga komunikasi kenapa tidak berjalan efektif itu karena tidak sepemahaman, tidak sinkron pemahamannya itu. Tidak sama apa yang kita instruksikan, kalau nasihat, apa yang kita nasihatkan, pemahamannya kita dengan pemahaman yang anak terima atau dengan murid terima itu nggak sinkron, nggak sama. Eyes on the ball itu kalau kata pelatih fokus. Kalau tadi ini itu maksudnya itu rapih itu gini gitu. Tapi nggak paham ya anak-anak, nggak terbentuk. Ya. Nah setelah pemahaman itu biasanya informasi masuk jadi pemahaman. Mengerti dan tidak mengerti, setelah mengerti maka terbentuk ini yang berikutnya, pemaknaan. Dari pemahaman terbangunlah pemaknaan. Pemaknaan ini adalah tentang kesimpulan yang diyakini. Kalau dari si anak tadi, eyes on the ball, itu tadi videonya agak kurang lancar ya. Sebenarnya kalau lancar itu kelihatan banget si anak itu ada jeda dulu. Itu diam dulu. Ketika dikasih eyes on the ball, itu jeda dulu si anaknya itu diam. Itu sebenarnya sedang proses memaknai. Dari pemaknaan ini, maka turunlah, sorry. Nah, dari pemahaman ini, itu biasanya digali dengan pertanyaan apa, ya, munculnya apa, dan pemaknaan itu kenapa, bagaimana, dan bagaimana jika. What if? Dari pemaknaan ini, barulah jadi sebuah tindakan. Jadi alurnya gitu ya, informasi masuk ke anak atau ke kita,
terbentuklah pemahaman, dari pemahaman ini naik ke pemaknaan, dari pemaknaan baru kemudian jadi tindakan. Itu. Kalau dari tadi video yang tadi itu eyes on the ball, itu pertama dipahami dulu oleh si anak itu eyes on the ball. Oh, terus kemudian ada jeda masuk ke pemaknaan, akhirnya dia menyimpulkan, oh eyes on the ball itu nempelin mata ke bola. Akhirnya muncullah sebuah tindakan gitu. Jadi keyakinan, kesimpulan yang diyakini, oh gini ya, tak pakai thread, oh ternyata salah. Gitu, konsepnya itu. Dan keduanya ini dari pemahaman ke pemaknaan ini dibentuknya oleh rasa penasaran. Dibentuknya. Oke, begini. Pemahaman itu ada pada koridor apa, di mana, siapa, biasanya berbentuk fakta-fakta untuk kemudian memahami ini teh maksudnya apa. Kayak gitu ya. Itu pemahaman. Dari pemahaman itu naik ke pemaknaan. Pemaknaan itu seperti ini kenapa itu masuknya lebih ke mengkoneksikan dengan diri sendiri. Jadi kalau pemahaman itu di sebuah definisi gitu ya, dari definisi tertentu, teori atau informasi ini. Nah, dari informasi dikoneksikan ke diri sendiri, ke kehidupan diri sendiri atau penyimpulan atau pemaknaan itu masuk ke dalam tahap pemaknaan. Jadi seorang manusia menyimpulkan dalam dirinya sendiri, menyimpulkan atau memaknai. Oh, ini teh maksudnya ini, gitu. Oh, kenapa aku ngelakuin ini teh karena ini. Nah, termasuk mungkin tadi si pelatih tadi setelah selesai dia melakukan eyes on the ball itu, kemudian dipeluk kan ya, dipeluk si anaknya senyum. Si pelatih bisa kan ngejelasin bahwa perhatikanlah, mungkin ada menggunakan kata lainnya gitu, menggunakan kalimat yang lainnya yang supaya dipahami oleh anaknya. Watch the ball misalkan gitu ya, atau perhatikan bolanya. Terus kemudian si anak barulah nantinya masuk ke pemaknaan. Kalau misalkan tadi ya di setelah itu masuk ke pemaknaan, oh maksudnya ini toh harus memerhatikan bola atau lalu kemudian berubahlah tindakan. Nah, berarti itu dalam pemaknaannya udah berubah. Pemaknaannya berarti udah terbangun. Nah, itu. Nah, sebentar. Kira-kira paham nggak? Atau menjelimet nih? Ini ngomong-ngomong soal komunikasi, ini kira-kira paham nggak ya? Aku paham. Aha, dari Bunda Amel juga alhamdulillah paham. Dari Kak Dikti? Paham. Oke, kecepatan nggak ya? Kalau saya ngejelasin kecepatan, boleh di ini aja ya, di jeda aja ya. Oh, Bu Susanti ini baru jawab. Sip. Paham Kak? Oke ya. Pertanyaannya, bagaimana cara membangun pemahaman? Nah, monggo. Bagaimana caranya membangun pemahaman? Dijelaskan pelan-pelan secara harfiah, jangan bertele-tele, menggunakan contoh, kayak paham. Secara harfiah, bertele-tele dengan contoh ya, adik-adik. Nantinya kemudian paham. Wes, mantap. Terima kasih adik-adik. Ya, Kata Bu Amel, intinya jelas tersampaikan. Wow. Cara membangun pemahaman itu adalah intinya dengan jelas tersampaikan. Seperti apa tuh yang jelas tersampaikan itu? Kalau kata Bunda Amel, intinya jelas tersampaikan. Nah, seperti apa nih Bun? Yang jelas tersampaikan itu maksudnya seperti apa? Saya belum paham soalnya. Harus dibangun nih pemahaman saya nih sepertinya. Kalau dari yang lain boleh?
Dari kalian ini misalkan, kalau dari Miss Susanti ini, saya sambil baca chat ya, nggak apa-apa ya. Kalau ke anak dari cara berbicaranya juga, cara berbicaranya disesuaikan. Disesuaikan dengan apa nih, Bun? Misalkan dari intonasi dan pilihan kata. Intonasi dan pilihan kata. Mantap. Kita keep dulu ya. Ada lagi? Ya, setuju Kak Budi sama Miss Santi juga. Jadi kalau mungkin pemahaman tuh dilihat kita tahu dulu audiensnya siapa, apakah kita ngobrolnya sama anak-anak, berarti harus disesuaikan dari mulai bahasanya, contoh yang digunakan gitu, sesuai ya kehidupan anak-anak gitu, jangan menggunakan contoh anak-anak tapi kitanya yang tinggi yang anaknya belum pernah mengalami itu gitu. Jadi berkomunikasinya juga dengan apa yang sudah dialami anak-anak gitu. Jadi koneksinya ada, karena kan kalau pemahaman ada yang masuk, nah ada informasi sebelumnya data di otak dia karena pernah mengalami, berarti ada data, nanti ada connecting dot-nya. Mantap. Oke. Kita keep dulu. Bungkus. Oke. Nih, dari Bunda Amel katanya. Misal kalau tidak boleh pulang malam, tidak perlu nyindir-nyindir kayak tadi, langsung jelas bilang tidak boleh pulang malam. Seperti itu, Mas. Mas. Sip, terima kasih. Gimana Kak Dik-Dik? Kayak Ibu Kak Dik-Dik tuh maksudnya? Ya, ibu aku kan nggak nyindir-nyindir, langsung aja ke poinnya. Tong ting. Jangan pulang malam gitu ya. Ya. Mantap. Nah, tadi ada kata kunci ya yang disampaikan oleh Miss Santi, oleh Kak Dik-Dik, oleh Kak Leni, dan oleh Bunda Amel. Ada kata kuncinya. Jadi gini, sebelum saya masuk ke jelasin apa itu kata kuncinya, gini. Kebetulan ini videonya kan nyala ya, saya bisa lihat wajah Kak Dik-Dik, saya bisa lihat wajahnya Kak Leni. Boleh dijawab. Saya ingin bertanya, meminta Kak Dik-Dik, Kak Leni, dan seluruh ayah bunda yang ada di sini, meminta buat ngebayangin sesuatu, ya, ngebayangin sesuatu. Kalau saya tanya kebayang, itu jawab kebayang. Kalau nggak kebayang, jawab nggak kebayang, ya. Nih. Monas. Kebayang. Oke. Menara Eiffel. Kebayang. Buah putili. Apaan itu? Buah pertiwi. Buah putili. Oke. Nah, ini ada yang menarik nih, Nggak tahu kata Bunda Putili. Buah putili ya. Nggak ada yang tahu ini beneran? Nggak ada yang tahu sama sekali buah putili? Nggak tahu apaan. Nggak ada yang tahu? Waduh, karena memang tidak ada buah yang namanya putili itu. Kamu di sini nggak tahu. Tapi gini, saya juga nggak tahu. Tapi gini poinnya yang mau saya sampaikan gini. Ketika tadi sebelum saya mengatakan Monas, itu ada nggak lagi ngebayangin Monas nggak sebelumnya? Enggak. Sama sekali. Enggak. Sama sekali nggak ngebayangin Monas. Enggak ngebayangin. Terpintas? Enggak juga. Kalau Menara Eiffel? Enggak juga ya. Justru bayangan itu muncul ketika saya sebutin. Ya. Kenapa? Karena Monas dan Menara Eiffel itu sudah ada di bank informasi kita. Di perpustakaan informasi yang ada di otak kita itu udah ada. Inside out. Udah tersave gitu di memori kita, di alam bawah sadar kita. Ketika kita mendapatkan informasi yang masuk, otak itu otomatis kayak di Google, buka pencarian, cari gitu. Yang muncul yang mana dia sama, cocok, baru dimunculin di bayangan kepala kita. Gitu. Jadi tadi ketika saya nyebutin Monas, nah itu tuh informasi yang kemudian ketika mendengar masuk ke telinga, diproses oleh otak, nyari.
tek, mana itu Monas? Muncul kemudian Monas. Ketika tadi saya sebutin buah putili, langsung mengerut dahinya. Karena pas dicari di komputer otak tuh not found. Server Nggak error. ketemu. Server error. Nggak ketemu, mana ini katanya gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak ada seseorang yang bisa dikatakan, wah saya nih mau belajar dulu kosongkan gelas. Itu tuh nggak ada. Karena setiap manusia itu sudah punya bank informasi, sudah punya pemahaman yang di-save sebelumnya. Dari pengalaman-pengalaman yang dia miliki, dari informasi yang dia dapatkan. Yang perlu kita lakukan sebagai orang tua, sebagai guru, untuk memudahkan komunikasi itu adalah, kata kuncinya tadi, disesuaikan atau mencocokkan. Disesuaikan, mencocokkan. Menyesuaikan atau mencocokkan informasi yang mau kita sampaikan dengan informasi yang sudah ada atau sudah dimiliki oleh si anak terlebih dahulu sebelumnya. Oh, ya. Makanya tadi kalau kata kali ini, kata Miss Santi, itu memberikan contoh atau analogi yang mana contoh dan analoginya juga aturannya harus cocok dengan apa yang sudah anak ketahui sebelumnya. Karena kalau apa yang kita sampaikan ke anak, tapi pesan yang kita sampaikan itu tidak sama sekali ada di kepalanya, informasinya itu belum ada sama sekali di bank informasinya, maka otaknya akan bekerja lebih keras untuk memahami. Dan akan semakin sulit informasi itu untuk dipahami. Karena itu hal yang baru banget. Hal yang baru banget. Kayak mahasiswa gitu. Kayak kita kalau lagi kuliah gitu ya. Langsung dapat. Nah, ini apa ini? Tapi kemudian ketika kita masuk dari misalkan gitu ya, kuliah di pendidikan, kemudian mengajar. Nah, di ngajar itu kemudian seperti, oh ini ya ternyata dulu kita nggak paham tuh, ada kayak gitu ya. Nah, sebenarnya kenapa kita bisa lebih cepat, lebih cepat memahami itu, karena sebelumnya udah ada di bank informasi, kita udah sempat dengar tuh sebelumnya. Udah pernah masuk tuh di alam bawah sadar kita. Maka kita ketemu di lapangan, nemuin satu kejadian, itu langsung si otak tuh seperti memancarkan informasi, cering, dan cocok, oh ini ya. Nah, salah satu komunikasinya, kenapa yang tadi nggak bisa sejalan ya, yang pelatih tadi, yang pemain baseball dengan si anak itu, karena informasi yang dimiliki si anak sebelumnya itu nggak cocok dengan instruksi yang diberikan itu. Belum pernah ngalamin tuh ya si anak. Kayak gimana tuh Kak Dik ngalaminnya? Iya, si anaknya belum pernah ngalamin bahwa kalau lihat bola itu gimana. Tuh, salah satunya itu, atau si anak memang belum mengerti frase atau kalimat itu. Keep your eyes on the ball. Itu tuh belum ada di informasi di otaknya. Di bank informasinya belum ada di referensi otaknya. Eyes on the ball tuh kayak gimana? Gak paham. Makanya dia diam dulu. Oh mungkin kayak gini lah. Gitu. Ya. Ya. Termasuk ketika tadi kalian cerita, ini dekorasi harus rapi. Nah, rapihnya itu nggak cocok gitu loh. Pemahaman yang informasi yang kalian dikatakan rapih kayak gini, dengan apa yang dipahami oleh anak-anak rapihnya itu nggak cocok. Kalau mau mudah maka itu kita harus cocokkan. Itulah kenapa misalkan dalam mengajarkan kita memberikan analogi, memberikan contoh ya, berikan contoh. Termasuk contohnya juga harus yang cocok dengan yang pemahaman anak-anak. Gitu. Informasi yang dimasuk itu dengan pemahaman itu harus cocok. Kalau tidak ada kecocokan, maka pasti akan sulit paham. Ini apa ini? Gitu. Akhirnya karena nggak paham, apalagi tidak dikasih ruang buat bertanya, ya. Ketika anak nggak paham dan tidak dikasih ruang buat bertanya, ya udahlah, lepas aja gitu, langsung lewat. Kayak gitu. Maka kuncinya ya untuk bisa masuk ke pemahamannya, untuk bisa masuk kita harus, ini kuncinya ya, kata kuncinya, kita harus kenal dengan si anak atau dengan si murid yang kita ajarkan.
Sekali lagi ya, kata kuncinya supaya bisa mencocokkan, kita harus kenal dengan si anak atau dengan si murid yang kita ajarkan. Saya kasih contoh lain. Ustadz Hanan Ataki bisa diterima oleh anak-anak muda di Bandung, followernya jutaan. Kenapa? Padahal pesan atau dakwah yang disampaikannya sama seperti ustadz-ustadz yang lain. Apa yang membedakan? Karena mencocokkan itu. Mencocokkan, komunikasinya dicocokkan dengan pemahaman anak muda. Anak muda tuh kurang familiar dengan kata kajian. Familiarnya dengan kata nongkrong. Maka kajiannya disebut nongkrong di masjid. Judul kajiannya juga kayak gitu. Nongkrong di masjid. Gitu. Terus kemudian bahasa-bahasanya itu udah japri aja langsung ke Allah gitu. Itu sebenarnya japri aja langsung ke Allah. Nanti Allah pun pasti ngerid gitu. Allah pasti ngerid gitu. Apa namanya? Salah satu sahabat yang ini tuh sahabat yang cinta banget sama ibunya itu siapa? Wais Al-Qarni. Wais Al-Qarni itu kan terkenal di langit ya. Dulu Ustadz Hanan Ataki ngejelasin bahwa Wais Al-Qarni itu adalah selebgram langit katanya gitu. Jadi istilah-istilah yang digunakannya pun, bahasa-bahasa yang digunakannya pun dicocokkan dengan pemahaman yang sudah ada atau sudah dimiliki oleh si anak dan si peserta itu sendiri. Itulah kenapa dakwahnya Ustadz Hanan itu gampang banget diterima oleh anak muda karena bahasanya itu dicocokkan. Gitu. Sampai sini paham? Paham? Mantap. Bungkus? Bungkus. Bungkus. Oke. Oh ya Kak Budi, halo. Berarti Ya, gimana adik-adik? Boleh? selebgram yang baru-baru ini yang ngomong kasar itu emang masyarakat sekarang lagi kasar bahasanya. Iya kayak emang ada londok itu yang odading gitu kenapa bisa viral karena ya udah masuk ke pemahaman anak-anak muda yang kasar yang banyak gitu jadi bisa cepat viral ya. Harus diakui ya. Betul. Kenapa bisa lebih cepat diterima? Gitu. Karena kalimat atau kata-kata yang digunakannya lebih familiar, lebih cocok dengan pemahaman dengan bank informasi yang sudah dimiliki oleh masyarakat yang memviralkannya. Gitu. Beberapa orang kan memang nggak sukanya karena bahasanya apaan sih kasar, nyablak kayak gitu. Ya karena memang sebelumnya dia nggak keseharian nggak banyak bicara kayak gitu juga, nggak cocok, jadinya nggak masuk. Gitu. Iya. Betul. Bisa juga, ini dari Miss Santi nih, bisa juga disebut leveling, Kak. Maksudnya menyesuaikan dengan level. Bicara dengan anak, remaja, dan dewasa beda cara. Nah, betul, leveling. Dibedakan ketika dengan anak, remaja, dan dewasa. Yang pada prinsipnya dari leveling itu adalah tetap dicocokkan itu. Dicocokkan dengan pemahamannya. Kalau misalkan dengan anak-anak, yang kita tahu analytical thinking-nya belum tajam, kemampuan berpikir kritisnya belum, dan mungkin konkret gitu ya, harus jelas gitu penyampaiannya itu, bentuknya bahkan harus dilihatin gambarnya kayak gimana, yaitu disesuaikan seperti itu, nah itu dicocokkan seperti itu. Bisa jadi, ya betul. Bisa juga disebut dengan leveling. Cuman pada prinsipnya itu adalah dicocokkan dengan apa yang sudah si anak miliki di pemahamannya. Gitu. Bungkus. Bungkus. Oke. Oh, Bu Fitria nih baru gabung. Selamat datang, Bun. Oke ya. Berikutnya, bagaimana cara membangun pemaknaan? Udah paham? Ngerti nih? Oh, gini ya. Terus gimana caranya jadi muncul jadi pemaknaan, terbangun jadi pemaknaan, jadi suatu kesimpulan yang diyakini sehingga keluarlah jadi sebuah tindakan. Gimana nih cara ngebangunnya?
Udah paham, informasinya udah dapet, udah clear di otak itu apa. Terus kemudian gini. Banyak misalkan kita mau ngasih tahu ke anak-anak ya, anak-anak di sekolah ataupun kita misalkan dalam kondisi ngajar memberi nasihat gitu ya ke anak kita, anak-anak karena anak didik. Misalkan jagalah kebersihan. Jagalah kebersihan. Nah, gitu. Itu baru disebutkan ketika kita nyebutkin jagalah kebersihan, mungkin si anak udah oh iya, kita harus menjaga kebersihan. Tapi pemaknaannya bisa jadi ini yang berbeda-beda. Gimana nih caranya supaya sejalan apa yang kita sebutin, informasi yang kita berikan tentang jagalah kebersihan ini, satu pemahaman, satu pemaknaan. Jadi kita cocokkan kan, supaya mudah dipahami itu kita cocokkan. Set. Gitu. Bisa dengan contoh analogi, dengan salah satu dengan contoh gitu ya. Nah, langsung masuk ke pemaknaannya gimana nih? Supaya terkoneksikan dalam dirinya sendiri bahwa oh ya aku teh begitu, jadi aku harus melakukan tindakan ini. Dari jagalah kebersihan itu aku harus melakukan tindakan ini. Nah, gimana tuh cara ngebangunnya? Bangun ini Kak Budi, nyeritain dampaknya. Nyeritain dampak buruk yang akan terjadi. What if untuk terusan kalau kita begini melakukan seperti ini, apa yang akan terjadi? Apa yang akan kamu lakukan? What? Mantap. Terima kasih banyak Kak Dikdi. Menggunakan apa tadi teh? Ya itu. Apa yang akan kamu lakukan gitu? Intinya, betul. Terima kasih Kak Dikdik masukannya. Intinya adalah dari pemahaman ke pemaknaan supaya bisa naik, dan dari pemaknaan ini jadi tindakan, dari tindakan ini jadi sebuah informasi yang si anak dapat lagi, gitu ya. Karena itu jadi sebab akibat. Intinya adalah ini. Bangun atau buatlah dialog yang membangun. Iya. Tuh. Kayak tadi yang kata Dik, what if, bagaimana dampaknya. Setelah paham tentang kita betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, selanjutnya kita bangun dialog-dialog itu. Dialog kita bangun dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Bagaimana jika begini? Bagaimana jika begitu? Coba lakukan ini. Terus kemudian si anak ngelakuin itu, melakukan sebuah tindakan. Dari tindakan itu, si anak dapat informasi. Dia dapat aksi reaksi gitu ya. Dia ngelakuin sesuatu ini, dia dapat reaksi dari lingkungannya. Oh gitu ya. Reaksi itu jadi informasi ke si anak. Kita bangkitin lagi jadi, atau kita pancing lagi dengan dialog. Lihat, kamu ngelakuin itu, apa dampaknya? Itu kan jadi informasi lagi. Contoh ya. Jagalah kebersihan. Jagalah kebersihan. Kita bangun dialognya. Kenapa kita harus ngejaga kebersihan? Ya gitu. Coba bayangin kalau seandainya ngejaga kebersihan. Coba sekarang kamu lakuin buang sampah sembarangan ke solokan itu. Si anak ngelakuin. Buang sampah ke solokan. Coba siram pakai air. Terus airnya mampet. Oh, itu jadi informasi sendiri kan, aksi reaksi. Dari informasi itu kemudian kita dialog lagi. Kira-kira kalau kita buang sampah ke solokan yang lebih besar alias sungai dengan volume yang lebih banyak, akan seperti apa hasilnya? Mampet juga. Oh, kalau mampet gimana? Banjir. Kayak gitu. Jadi cara ngebangun pemaknaan itu dengan cara dialog-dialog yang membangun. Betul. Salah satu contohnya adalah dengan tadi seperti Kak Dik, bagaimana jika, bagaimana kalau, apa dampaknya, kenapa kira-kira ngelakuin ini, kayak gitu. Dialog-dialog ini yang terus berkelanjutan. Begitu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada. Aku udah nulis. Gimana? Boleh. Ya, aku tadi tulis di Word biar nggak ke sini. Cara membangun rasa penasaran anak itu gimana sih Kak Budi?
Yang berat Ah, makanya ya. So, mantap. Terima kasih Kak Dik-Dik, pertanyaannya keren sekali. Sebelum saya jawab, ada nggak dari sini, dari Kaleni, misalkan dari Bunda Amel, dari Bunda Fitria, dari Miss Santi, yang mau bantu jawab pertanyaan Kak Dik-Dik? Gimana caranya membangun rasa penasaran itu? Adakah yang mau membantu saya menjawab? Mungkin ini Kak Budi dikasih pertanyaan yang apa ya, istilahnya menggantung. Seperti apa tuh? Contohnya gimana ya? Nah, sambil menunggu Kaleni, nah kebetulan ini juga nih dari kata Miss Santi nih ada pancing dengan pertanyaan katanya. Seperti teka-teki. Wah, mantap. Pancing dengan pertanyaan seperti teka-teki. Ini nyambung ya seperti tadi kata Kaleni dengan pertanyaan yang menggantung. Ini Kak Budi mungkin contohnya kalau misalnya lagi ngobrol ya, mungkin dialog sama anak-anak atau di kelas. Nah, di akhir pertemuan tuh selalu diakhiri dengan pernyataan yang membuat penasaran tuh misalnya ngebahas tentang sesuatu gitu ya, ngebahas tentang sesuatu. Nah, nanti di akhirnya teh kalau misalnya si sesuatu itu dikaitkan dengan hal lain, kira-kira bakal berdampak apa ya? Nah, tapi nggak langsung dijawab. Biarkan si anak tuh menerka-nerka dulu gitu. Oh iya, gimana ya? Gitu. Dan biar mereka juga untuk pertemuan selanjutnya atau ngobrol selanjutnya teh penasaran gitu dan ingin lanjut gitu. Oke, terima kasih Kaleni. Nah, keep dulu ya. Itu dari Miss Santi dan dari Kaleni. Terima kasih banyak. Ini Bu Fitria ini tanya apa pertanyaannya katanya. Pertanyaannya ini dari Kak Dik-Dik bagaimana caranya ngebangun rasa penasaran di si anak itu ya. Kalau menurut saya nih, tapi saya perlu disclaimer dulu nih. Apa yang saya sampaikan ini pendapat pribadi ya, pendapat pribadi. Bisa jadi salah, bisa jadi benar. Tidak 100% harus diambil. Kalau dari yang menurut saya, cara membangkitkan rasa penasaran itu adalah dengan cara melibatkan si anak dalam pengolahan informasi. Jadi, ibaratnya kalau makan tuh nggak murni disuapin. Kalau lagi ngajar tuh nggak melulu harus kita terus yang ngasih informasi. Kalau dari ini nyambung sebenarnya. Kalau dari Miss Santi sama Kaleni itu, ketika kita ngasih atau mancing dengan pertanyaan, itu secara tidak langsung mengajak anak untuk terlibat kan dengan pembelajaran yang kita sedang jalani. Misalkan terlibat mencari jawaban, ya kali tadi pertanyaan tadi ngasih teka-teki. Nah, terlibat untuk berpikir, untuk mencari jawaban itu. Gitu. Cuman kalau menurut saya kata kuncinya adalah libatkan dalam proses pembelajaran. Melibatkan. Entah itu pembelajarannya apapun. Entah itu mau praktek, entah itu sekedar ngasih pembahasan teori gitu ya. Entah itu apa ya? Iya sih, cuman itu aja ya. Skill, praktek ataupun knowledge dilibatkan. Gitu, dilibatkan untuk dalam proses pembelajaran itu. Gitu kalau menurut saya. oke, terjawab sangat Kak Budi. Correct me if I wrong. Gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu semua, ingin saya sampaikan bahwa pemaknaan itu adalah pemaknaan tiap manusia itu sifatnya liar. Oh, liar.
sifatnya liar. Bisa jadi ada satu kelas 8 siswa, ke-8-8-nya itu mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir, tapi pemaknaannya bisa beda-beda. Saguru, ilmu, tapi beda-beda di akhirnya teh. Gitu. Kayak Wiro Sableng ya, Wiro Sableng belajar ke guru yang sama, tapi bisa jadi berbeda dengan siapa tuh? Siapa musuhnya Wiro Sableng siapa ya? Musuhnya? Oh ini, saya ngasih analoginya nggak masuk. Harus dicocokkan. Contohnya kayak di apa ya? Tapi ya contohnya ya, saya nggak nemu contohnya nih. Mahabharata tah. Mahabharata, Itu bisa jadi. saguru saya ilmu perang. Sakolot deh. Aduh, saya tidak menemukan lampu hijau, tidak menemukan petunjuk yang di kepala saya. Cuman intinya, sampai mudah-mudahan nanti ketemu. Hanya intinya adalah saking liarnya bisa jadi satu guru ya, gurunya sama, sekolahnya sama, belajarnya belajar yang sama, gitu, waktunya sama, tapi kok hasilnya bisa beda. Tapi kok yang dilakuinnya bisa beda. Gitu. Saya nih, contohnya ya, di Tala Kembara ini kan ada ini ya, ada program spiritual adventure nih, melakukan perjalanan, petualangan kayak gitu. Setiap anak melewati semua proses petualangannya, tempatnya terlewati, dari kota A ke kota B semuanya terlewati, bahkan naik gunung pun bareng-bareng, makan makanan yang sama. Tapi pas di akhir atau setelah selesai ditanya, kira-kira apa pelajaran yang kamu dapat? Itu beda-beda banget pemaknaannya. Ada yang, oh iya ternyata nyuci sendiri itu susah ya. Ada yang, oh iya ternyata nyiapin barang-barang sendiri itu susah ya, kayak gitu. Terus nanti gimana habis ini yang mau kamu lakukan? Oh iya aku nanti mau beli mesin cuci aja. Beda pemaknaannya. Oh iya nanti aku mau lebih rapi lagi ketika packingnya. Itu beda-beda pemaknaannya. Karena itu pemaknaan setiap manusia itu berbeda-beda alias liar. Yang perlu kita lakukan adalah kita terus berdialog, mengarahkan dan membatasi. Imam Syafi'i waktu berguru, betul. Kepada siapa? Gurunya Imam Syafi'i itu? Imam Ahmad. Kalau nggak salah ya. Ini mohon maaf kalau mohon dikoreksi kalau keliru ya. Nah, itu bisa beda-beda, betul. Karena pemaknaan itu berbeda-beda. Bahkan betul, Imam Syafi'i itu ya saya lupa dengan siapa ya guru itu, kalau nggak salah dengan Imam Ahmad, bahkan fikihnya pun atau Imam Hambali ya, bahkan fikihnya pun berbeda, menghasilkan fikih yang berbeda. Tapi guru dan murid sama-sama ulama, tapi menghasilkan fikih yang berbeda turunannya itu. Karena itu pemaknaan yang berbeda. Bahkan satu hadis pun dimaknakan berbeda tiap ulama. Nah, kita juga dalam mengajar anak-anak, setiap anak-anak itu pemaknaannya liar berbeda-beda. Yang perlu kita lakukan supaya sesuai dengan tujuan itu adalah kita harus menerus melakukan dialog yang membangun. Misalkan ketika sudah memaknai, oh kayak gini ya, dan ternyata itu tidak sesuai dengan arah pembelajaran, kita batasi. Nah, kalau pertemuan minggu lalu itu tentang behaviorisme dan konstruktivisme, itu sempat meluas, itu kemudian diarahkan. Kita kerucutkan, kan kayak gitu. Kita kerucutkan pembahasannya dalam hal ini, supaya nanti keluarnya pemaknaan yang sama. Diarahkan atau dibatasi. Begitu. Saya cek chat dulu. Dari Bunda Fitria nih, kalau belum mau dilibatkan, berarti kenapa ya? Nah, untuk membangun rasa penasaran ini ya. Nah ini ya. Ini kuncinya. Kenapa anak masih belum mau dilibatkan?
belum mau dilibatkan dalam proses pembelajaran atau dalam proses nasihat, dalam proses ngasih instruksi dan lain hal. Karena bisa jadi apa yang kita lakukan atau informasi yang kita berikan, pesan-pesan yang kita sampaikan itu tidak cocok dengan referensi yang ada di pikirannya. Contoh gini, mau nggak mau nih, saya sebagai pembelajar mau nggak mau sekalipun gitu, nonton anime itu menghabiskan banyak waktu yang luar biasa. Kita sebagai guru, tapi kan pengen ketika nyampein itu pesan yang kita sampaikan ke anak itu bisa mudah dipahami, ya, bisa mudah dipahami, bisa mudah ditangkap. Maka kita ngasih contoh analogi sesuatu yang berdekatan dengan kehidupannya. Misalkan si anaknya suka nonton One Piece kartun atau suka nonton Naruto, Kita sebagai orang tua nggak mungkin kan harus nonton Naruto dari awal sampai akhir. Susah sekali gitu. Wah, banyak banget episodenya. Alhamdulillah sekarang udah banyak di YouTube. Cerita Naruto dari awal sampai akhir, setengah jam kita nontonin. Review. Review. Nah, tujuannya apa? Buat pembelajaran. Sehingga kita pembelajaran, kalau kita ngasih informasi, ngasih analogi ke anak itu. Nih, contohnya ceritanya ini si Naruto nih. Naruto ketemu sama Sasuke, kemudian Sasuke buang sampah sembarangan. Naruto kemudian menegur, "Hei Sasuke," katanya gitu. "Kamu jangan buang sampah sembarangan, nanti aku rasakan." Kayak gitu. Oh, menangkap. Oh, itu maksudnya ditegur ya, gitu. Ditegurlah Sasuke sama Naruto. Tapi ketika menggunakan kata Sasuke dan Naruto, itu udah cocok di referensi si anak. Maka secara tidak langsung itu juga merasa terlibat. Akhirnya muncullah rasa penasaran itu. Dicocokkan sedetail mungkin dengan kehidupan yang ada dengan kehidupan sehari-harinya itu. Kalau usia akil balik gimana mencocokkannya? Ini kata kuncinya tadi yang saya sampaikan. Kata kuncinya gimana cara mencocokkannya? Caranya adalah satu, kenali anaknya, kenali pesertanya, sukanya apa, minatnya sama apa, gitu. Apalagi kita sebagai guru jangan karena guru itu kan gini ya, fokusnya itu kan bukan ke diri sendiri ya, tapi fokusnya itu ke anak-anak ya, gimana cara anak-anak itu berkembang, gimana cara anak-anak itu nangkep pelajarannya, kan fokusnya ke sana ya. Anak-anak itu nangkep dengan apa yang kita sampaikan kan, fokusnya ke sana, ada perubahan gitu. Maka mau nggak mau memang kita harus mengenali si peserta itu, kita mau nggak mau harus mengenali muridnya, kita mau nggak mau harus mengenali si anak sukanya apa. Kalau si anak sukanya gambarnya gambar apa? Mau nggak mau minimal kita tahu aja lah namanya. Nggak perlu kenal banget, kita tahu aja. Caranya gimana? Misalkan buat cari tahu, bisa cari tahu di internet atau bisa tanya langsung. Itu lagi main apa sih Kak? Itu tuh kayak gimana sih? Kita coba bangkitkan antusias. Boleh nggak dijelasin dikit aja? Itu tuh apa sih? Penasaran Ibu? Kayak gitu. Penasaran nih Ayah nih gimana sih itu tuh? Oh, itu lagi nonton apa sih? Naruto. Naruto teh siapa sih? Ninja. Oh, ninja di apa kayak gimana coba jelasin. Kayak gitu. Bisa juga misalkan kalau daripada susah-susah nyari di YouTube, kita tanya aja ke anaknya langsung kayak gitu. Anaknya suka main game kabeli, jadi orang lagi liar serangan gitu. Gamenya game apa? Mobile Legend. Aku buta. Mobile Legend. Karidik buta Mobile Legend. Iya. Oke, bisa buka Google, cari cara bermain Mobile Legend. Oh. Atau masuk ke si anaknya, tanyain. Kayak gimana sih emang cara main Mobile Legend teh? Apalagi jika Mobile Legend itu adalah sesuatu yang si anak sukai banget, minati. Ya, ketika itu kesukaannya si anak banget, kita coba nanya terhadap apa yang si anak sukai, itu dia bakal antusias ngejelasinnya. Iyalah, kan sesuatu yang gue banget gitu loh. Mobile Legend is my life gitu kata si anaknya. Terus kemudian kita tanya, terus kita tanya Mobile Legend tuh kayak gimana sih mainnya? Coba ajarin dong Bapak. Itu bakal gini. Oh, merasa itu. Nah, kita bisa ngasih tuh, bisa nanti kemudian ketika ngejelasin sesuatu, ketika ngasih sesuatu, kita cocokin dengan Mobile Legend. Gini, Nak,
Di Mobile Legend, kalau kamu mau level up, levelnya tinggi, kamu kudu push rank. Maka di kehidupan juga, kamu kudu push rank dengan cara belajar ini. Belajar matematika itu adalah bentuk push rank kamu, supaya kamu teh naik level ke level berapa, kayak gitu. Itu menggunakan istilah-istilah yang familiar banget gitu dalam kehidupannya. Itu yang disebut mencocokkan. Seri ya, iya ya. Mau sharing pengalaman Kak Budi. Boleh. Jadi kalau pengalaman aku main gini Kak Budi, pernah dulu tuh ya. Jadi ketika karena pernah mendampingi anak-anak dari mulai mereka SD sampai SMP gitu ya. Nah, memang ada gap nih dengan saya pribadi. Jadi awalnya tuh pas ketika mereka mulai usia SD, pas awal-awal akhir balik, nah itu masuk sama anak-anak tuh karena mereka belum terlalu belum terlalu fokus dan sering dengan dunia gadget. Karena kan biasanya kalau anak-anak masih sangat dibatasi ya sama apakah itu dari pihak sekolah ataupun orang tua. Ya. Nah, jadi pembahasannya pun dan secara pribadi saya tidak terlalu mengikuti perkembangan pergezetan gitu ya. Nah, gitu. Nah, akhirnya kalau sebelumnya sama anak-anak tuh masuk mau yang perempuan atau yang laki-laki gitu. Masuk-masuk aja. Jadi paling yang dibahas tentang kalau dulu yang kasus yang lagi booming, yang lagi viral kayak kopi sianida. Nah, itu anak-anak kan suka dengerin berita tuh. Nah, itu dibahas sama anak-anak, masih nyambung tuh. Nah, tapi sesuai mereka beranjak remaja dan lebih besar lagi gitu ya, terutama yang laki-laki yang lebih sering main gadget. Nah, akhirnya mulai tuh ada gap saya dengan anak-anak tuh. Karena secara pribadi saya tidak terlalu suka dengan main game, dengan gadget yang kayak gitu, asa pusing, asa ngeteng gitu, riut gitu ya. Kalau mengikuti harus main game, harus apa gitu, terasa bukan dunia saya gitu ya. Gitu. Nah, karena pusing harus belajar lagi yang kayak gitu. Tapi ternyata mau nggak mau ya harus gitu, walaupun pusing gitu. Soalnya secara pribadi kerasa banget bedanya sama anak-anak. Mungkin kalau sama yang perempuan masih masuk, karena perempuan mah nggak terlalu sering main gadget gitu kan, lebih banyak dibatasi sama orang tuanya. Terus kan kalau sama perempuan mah masih ada istilah curhat-curhatan gitu ya, berbagi rasa gitu ya. Kan kalau sama laki-laki beda ya gaulnya gitu. Nah, ada gap dengan yang laki-laki itu karena mereka cepet banget tuh mengikuti perubahan gadgetnya, media sosial yang waduh sudah banget lah gitu. Nah, akhirnya mau nggak mau harus belajar juga, sampai harus belajar main Among Us tuh gimana gitu. Jadi kalau kita emang nggak ngikutin, nantinya memang ada gap komunikasi dengan anaknya. Jadi agak sulit gitu. Mantap. Luar biasa. Terima kasih banyak Kak Leni. Nah, ini menarik ya. Menarik nih yang disampaikan oleh Kak Leni ini. Sampai mau nggak mau main Among Us ya. Supaya nanti peristilahannya atau nanti nyambung masuk gitu ya. Tapi tadi ada satu hal yang menarik yang disampaikan oleh Kak Leni. Kalaupun kita susah, benar-benar susah buat masuk ke kehidupannya, mengenali si anak, ya kehidupannya seperti apa, maka kita bisa ngambil, ketika kita nyampein pesan itu, ngambil referensi yang umum diketahui hampir semua orang. Contoh tadi kasus sianida itu umum, gak harus anak-anak, gak harus orang tua, anak-anak pun tahu karena viral, orang-orang pada tahu semua gitu. Bisa kayak gitu. Contoh misalkan yang umum semua orang pasti tahu gitu ya, si kancil. Nah, si kancil itu umumnya semua orang tahu, umumnya semua orang tahu, maka lebih mudah gitu. Jadi bisa juga, intinya kan mencocokkan pemahaman itu ya dengan bank informasi yang sudah dimiliki oleh si anak atau dimiliki oleh murid ya. Intinya mencocokkan itu. Maka kita bisa cocokkan, bisa juga dengan kesukaannya ya, atau suatu hal yang dia tertarik, tapi bisa juga dengan sesuatu yang umum, yang bisa sangat umum banget semua orang tahu. Contoh Jokowi aja lah. Siapa sih yang nggak tahu Jokowi di Indonesia? Nah, kita bisa ngasih perumpamaan, misalkan contoh kalau menyebutin perumpamaan orang, contoh orangnya adalah
Pak Jokowi gitu. Yang umum-umum kayak gitu. Kejadian sianida, misalkan dulu. Kalau sekarang apa? COVID-19 gitu. Siapa sih yang sekarang yang nggak tahu atau belum pernah mendengar istilah COVID-19? Nah, pasti orang-orang sekarang sudah familiar dengan kata itu. Kayak gitu maksudnya mencocokkan tuh, ya. Terima kasih banyak Kaleni. Dan kalau dari pesan Kaleni itu bisa diambil kesimpulan bahwa kita sebagai guru, sebagai orang tua, mau tidak mau, memang mau tidak mau harus lebih gila lagi dalam hal belajar daripada anak-anak didik kita, daripada anak-anak kandung kita, daripada murid-murid kita. Harus lebih gila lagi dalam belajar. Gitu. Langsung lebih gila lagi, jadi kita tahu hakikat dari permainan game itu akhirnya seperti apa. Itu lebih gila lagi Kak Budi. Karena anak-anak enak mainnya aja, tapi gak tahu hakikat tujuan dari penciptaan game itu apa. Luar biasa. Intinya adalah kita senang belajar dulu gitu. Kitanya dulu senang belajar. Adaptif dulu kitanya gitu. Mudah beradaptasi. Kita senang belajar. Kita senang hal-hal baru kayak gitu. Intinya dari kita dulu. Maksudnya itu sih. Oke. Begitu. Maka, nih Bapak Ibu semua, apa yang harus dihindari ketika sedang mengajar atau ketika sedang mendidik atau ketika sedang menyampaikan nasihat ke anak-anak, ketika ngasih instruksi di rumah misalkan. Pertama ini, menganggap semua isi kepala anak itu sama, termasuk dengan isi kepala kita. Jadi menganggap pemahaman anak itu sama dengan pemahaman orang tuanya, dengan pemahaman kitanya sendiri. Ya, jelas. Hindari itu. Hindari. Pemahaman, pemaknaan tiap anak, tiap orang itu bisa jadi berbeda-beda. Dan tentu gini. Anak itu kan di dunia ini baru hidup berapa tahun? Misalkan anaknya misalkan baru 3 tahun, ya dia hidup di dunia ini, dia orang baru gitu loh. Masih 3 tahun hidup di dunia ini. Kita orang tua udah 30 tahun. Sudah mengecap manis asam garamnya kehidupan gitu loh. Ketika kita nyampein pesan ini, itu jelas pasti beda pemahamannya. Dan isi kepalanya pun pasti beda dengan anak-anak itu. Maka satu, ketika menganggap semua isi kepala anak itu sama, termasuk dengan orang tua atau dengan kita sebagai guru, itu hindari itu. Hindari itu. Besar kemungkinan nggak bakalan masuk. Kayak gitu. Mau sampai kayak gimana pun, udah diajarin berapa kali sih, masa nggak ngerti-ngerti, gitu doang juga. Nah, itu bisa saya contohnya. Cuman gitu doang juga, masa sih? Susah amat. Karena kita, diisi kepala kita, itu udah beres. Clear, kayak gitu tuh gampang. Tapi bisa jadi di anak itu nggak clear gitu loh. Nggak paham itu. Terus berikutnya adalah memberikan informasi yang terlalu banyak dan terlalu banyak dalam waktu singkat. Terkadang kita sebagai orang tua atau sebagai guru karena sayang dengan anak-anak didik kita, dengan anak-anak kita, dengan murid-murid kita, kita khawatir juga si anak tuh khawatir juga nanti seperti apa di masa depannya. Karena saking sayangnya, kita jadi pengen ngasih semua ilmu, pengen ngasih semua informasi yang sudah kita miliki. Kamu tuh jangan gini. Banyak banget dikasih tahunya. Makanya sekali nasihat bisa 2 jam nggak berhenti itu. Tahu Bapak Ibu semua, Bapak Ibu pasti melakukan itu karena sayang. Pengen si anak tuh, karena saking khawatir juga, betul. Pengen si anak tuh jangan sampai banyak melakukan kesalahan. Makanya kita kasih informasi yang banyak. Kita kasih nasihat yang banyak banget. Tapi justru ketika itu dilakukan, apa yang terjadi? Overload. Ya, mudah ya Kak Budi. Overload istilahnya itu cognitive overload gitu kalau nggak salah. Jadi pengetahuan atau yang informasi yang masuk itu selalu banyak. Jadi akhirnya
malah nggak dapat satu pun. Nah, ini mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya nanti kita bisa bahas ya tentang mid size learning, tentang ukuran gigitan dalam pembelajaran itu kayak gimana sih, dan seperti apa tahapannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bahas di lain waktu ya. Gitu. Lalu yang berikutnya adalah menggunakan bahasa yang sulit dipahami saat belajar. Ini hindari. Gitu. Ke anak-anak TK itu. Jadi anak-anak, Pancasila itu adalah representasi kehidupan. Wah. Ada apa, Ibu? Gitu. Gitu. Gunakanlah bahasa-bahasa yang mudah ya. Itu yang tadi ya, cocok itu dengan familiar itu dengan kehidupannya atau yang sering dia gunakan itu. Dan yang terakhir adalah hindari merendahkan pemaknaan anak yang berbeda dengan orang tua. Gitu. Karena tadi beda usia, beda pengalaman hidup, perjalanan juga yang dihadapi di kehidupan berbeda-beda, bisa jadi pemaknaannya juga berbeda-beda. Nah, maka jangan direndahkan. Itulah sebuah keunikan dari manusia dan itulah keistimewaannya. Begitu. Bungkus? Udah bungkus. Bisa Bungkus. Saya baca chat dulu ya. Saya suka tanya sama Aka, tujuan main game itu apa? Katanya. Belajar strategi, bersabar, mengerti orang lain. Oh, ini kata Akanya ya Bun ya? Belajar berstrategi, bersabar, dan mengerti orang lain itu kata Akanya ya? Oh iya, katanya. Nah, lalu bagaimana cara masukin itu ke dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana cara mencocokkan dalam menyampaikan info ke Aka? Oh, wah, ini gimana ya? Ini tuh sebenarnya ada satu pembahasan khusus. Namanya game based learning. Namanya game based learning. Jadi belajar berbasis game. Bagaimana kemudian game itu menjadi konteks kehidupan. Itu ada. Dan ada satu materi tertentu. Dan itu bisa sampai 2 kali pertemuan. Ini saya gimana ngejelasinnya ya? Sederhananya begini. Tapi ini apa ya? Ini saya langsung ambil ini ya, langkah cepatnya ya. Sederhananya adalah temukan titik kritis dari game itu. Terus kemudian koneksikan dalam kehidupan sehari-harinya. Tetapi kuncinya. Koneksikannya itu bukan terhadap hal yang common sense. Bukan sesuatu hal yang umum. Apa yang kamu dapat pelajaran dari game catur? Strategi. Enggak kayak gitu. Itu terlalu umum. Bagaimana caranya kamu apa pelajaran yang kamu dapat dari Among Us? Bersabar ketika dituduh orang lain gitu. Enggak. Itu terlalu umum. Kita sebagai orang tua perlu menggalinya lebih dalam lagi. Mengkoneksikan dalam kehidupan yang sehari-harinya lagi, yang lebih detailnya lagi. Maka ketika itu bisa detail dan tajam, apa yang kita sampaikan, itu insya Allah apa yang didapatnya juga, apa yang dimaknai, informasi yang dapat oleh si anak juga bisa lebih dalam lagi dan lebih kaya lagi. Gitu. Mudah-mudahan nanti kita bisa bahas deh ini di pertemuan berikutnya tentang game based learning ya. Game based learning. Nanti karena pertemuan kita juga masih akan panjang ya. Dan mudah-mudahan kita bisa kebahas ini nih. Masih ada beberapa nanti yang akan kita bahas. Stay tune terus. Asik. Mantap. Bagaimana game based learning itu? Bagaimana caranya mengemas dari pembelajaran dari game, gitu. Dari game. Nah, terakhir saya ingin sampaikan salah satu ayat yang ini keren banget. Ini penggambaran dari apa yang kita sampaikan malam ini. Surat ke-14 ayat ke-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Kami tidaklah mengutus seorang rasul, wa ma arsalna, tidaklah mengutus mir rasulin, seorang rasul, illa bilisani qaumih, melainkan pasti menggunakan bahasa kaumnya.
liyubayyina lahum, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang. Itu nanti mungkin penjabarannya Bapak Ibu bisa cari sendiri ya di tafsirnya, karena itu bukan keahlian saya, tapi salah satu pesan yang guru saya sampaikan juga bahwa ayat ini tuh merepresentasikan bahwa Allah pun menurunkan Rasul dan mengutus seorang Rasul kepada suatu kaum itu dari kaumnya sendiri, dengan menggunakan bahasa dari kaumnya sendiri, supaya apa? Tadi cocok pemahamannya dan mudah tersampaikan. Kayak gitu. Mantap. Terima kasih banyak. Tepuk tangan buat kita semua. Wah, gak kedengeran tepuk tangannya, virtual soalnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu Bapak Ibu semua. Monggo, ada yang mau didiskusikan? Assalamualaikum Kak Budi. Waalaikumsalam. Pak Nandi, mangga. Ini mau sharing aja nih berbagai pengalaman yang saya pernah alami, ngobrol dengan anak-anak saya gitu ya. Karena memang untuk gaya berbicara ke anak, untuk memahamkan ke anak itu memang yang saya alami itu gampang-gampang susah ya. Termasuk salah satunya untuk Syaira itu, contohnya misalkan saya kan mencoba untuk dia bisa mengambil keputusan ya. Jadi maksud saya gini, kalau saya meminta sesuatu, artinya jangan sampai dia merasa dia diperintah gitu kan. Akhirnya kan dengan bahasa yang boleh enggak gitu kan. Gitu. Awal-awal konsep seperti itu bisa diterima, akhirnya dia bisa memutuskan aku lagi sibuk atau iya aku lakukan gitu. Tapi lama-kelamaan dia berkesimpulan begini, Pak, kenapa sih nggak bilang Teteh tolong ini? Jadi dia paham langsung gitu. Lama-kelamaan ternyata dia bisa memahami kalau itu tuh sebetulnya permintaan dari saya untuk dia melakukan sesuatu gitu. Atau dengan bahasa lain, kasus lain, pernah seorang teman saya menyampaikan pengalaman dia ke saya. Misalkan begini, ada satu barang yang hilang gitu. Nah, dengan pemahaman anak yang sangat kreatif luar biasa, dia bisa membantah bahwa itu nggak hilang, itu hanya berpindah tempat, tapi kita nggak tahu tempatnya di mana gitu. Jadi tidak ada benda yang hilang, karena dia dengan berbagai teori, nggak ada barang yang hilang, ada juga perubahan wujud atau apa gitu, dan lain-lain gitu. Itu ini berbicara ya ke anak ya. Jadi memang benar Kak, kalau belajar itu buat kita sebagai orang tua atau sebagai seorang guru itu memang harus, karena pada prinsipnya bisa jadi dengan perkembangan teknologi gitu ya, dengan proses kehidupan sosial budaya yang terus berkembang, kalau kita nggak belajar terus, saya meyakini kita bisa tersalip ya pengetahuan kita dengan generasi sekarang gitu, yang rasa ingin tahunya lebih tinggi gitu ya, dan lain-lain lah dengan konsep belajar yang sekarang juga dengan berbagai macam ilmu pengetahuan yang lebih maju juga gitu. Jadi seperti itu. Itu contoh-contoh sih sebenarnya Kak yang mau saya sharing gitu ya. Banyak pengalaman bahwa ngobrol dengan anak tuh atau ngobrol dengan siswa itu memang perlu gaya bahasa sendiri ya, perlu keahlian sendiri, dan itu saya pikir butuh latihan kita juga ya, butuh pengalaman gitu untuk itu. Gitu Kak, terima kasih. Sama-sama Pak Nandi, terima kasih banyak, insight-nya luar biasa. Betul-betul setuju banget. Karena memang butuh knowledge dan skill tersendiri dalam mengajar ya, dalam menyampaikan informasi ke anak-anak. Betul sekali. Karena kalau saya ini sering dibengisin nih sama guru saya. Salah satu kunci sebagai guru itu katanya gitu, ataupun sebagai orang tua kita dalam mendidik itu adalah, pertama, kita mesti benar-benar dihilangin dalam memandang diri sendiri. Jadi udah nggak fokus ke diri sendiri. Sebagai guru itu udah nggak fokus ke diri. Jadi fokusnya itu ke anak-anak. Kalau kita fokus ke diri sendiri, maka apapun yang mau kita sampaikan
hasilnya kita pengen dapetin di diri kita sendiri. Misalkan kita menyampaikan, ya mungkin memang ketika menggunakan bahasa-bahasa yang jelimet, itu kelihatannya kita memang keren. Ya, itu kelihatannya memang kita keren. Tapi ke anak-anak sama sekali nggak bisa nangkep, dan si anak-anak nggak bakalan paham sama sekali. Nah, pertanyaannya kemudian, ngajar tuh fokusnya ke diri sendiri apa ke anak-anaknya sih? Yang pengen itu adalah si anak-anak paham atau kita yang kelihatan wow gitu. Nah, itu. Betul banget. Jadi tadi dari ceritanya Pak Nandi itu terima kasih banyak. Jadi saya jadi ingat, jadi ke reminder juga nih. Karena itu yang memang kalau dari guru saya itu, wah itu benar-benar dicacer banget itu kalau soal itu. Fokusnya itu memang ngajar itu kayak gimana sih itu. Dan kalau dari ceritanya Syaira tadi, ini menarik ya. Seperti yang waktu itu di bincang parenting yang kedua tentang bagaimana lingkungan itu mempengaruhi. Oh, ini yang keempat. Nah, sekarang saya baru ingat. Ini yang keempat. Nah, ini salah satu materi yang mungkin waktu itu ada beberapa yang udah ikut ya. Ini salah satu materi di bagaimana lingkungan itu mempengaruhi. Prinsipnya seperti ini, aksi reaksi. Anak atau manusia memberikan aksi tertentu, kemudian mendapatkan reaksi, dan si reaksi itu yang masuk lagi itu jadi informasi. Jadi pembelajaran. Ngeluarin lagi aksi, masuk lagi reaksi. Nah, tadi ketika itu terjadi secara terus-menerus, jadi satu pattern tertentu, jadi satu pola tertentu, si anak sehingga si anak mendapatkan insight, mendapatkan pembelajaran dari aksi reaksi ini yang terus berulang. Tadi mungkin Mbak Nandi, boleh nggak teh ambilin ini, boleh nggak ayah kayak gini. Itu terjadi terus-menerus sehingga akhirnya jadi satu pembelajaran, jadi insight tersendiri ini. Oh, bisa nggak ayah nanti minta tolongnya langsung aja kayak gitu. Itu kalau dari pembahasan yang waktu itu ya, bagaimana lingkungan mempengaruhi apa sih ini perilaku dan proses bertumbuh anak itu. Konsepnya seperti itu. Terima kasih banyak Pak Nandi sharingnya. Mantap. Begitu. Alhamdulillah Bapak Ibu semua. Wah, kita nggak nyangka ini udah jam 9.24. Mungkin di pekan ini pertemuan kita sampai sini aja. Pada intinya adalah berfokuslah pada anak-anak, berfokuslah pada murid yang kita ajarkan, bukan fokus pada diri sendiri. Gunakanlah kata-kata dan kalimat yang mudah dipahami sehingga dapat terbangun pemaknaan yang serupa yang kita harapkan juga, sehingga pembelajaran yang kita tuju pun bisa tercapai. Sebagaimana yang Allah firmankan tadi dalam surat Ibrahim ayat 4, bahwa Allah pun tidak mengutus seorang Rasul kecuali menggunakan bahasa dari kaumnya tersendiri yang mudah dipahami, supaya dapat memberikan dakwah penjelasan dengan terang. Begitu. Selamat menumbuhkan, selamat mengajarkan, selamat mendidik. Saya Budi Adwinata, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.